bapak ngangkat kulkas 2 pintu itu sendirian tanpa bantuan orang. Entah setan apa yang merasuki dirinya kok dia bisa sekuat itu. Ya pada saat itu benar-benar crowded banget di hari itu, semuanya teriak bakar Cina, bakar Cina. Halo, kembali lagi berjumpa di kanal YouTube Buletin Hariri. Di episode 3 ini, aku akan membawakan sebuah cerita atau peristiwa, insiden atau tragedi pembakaran mall yang sangat menggemparkan pada tahun 1998. Ya, benar sekali. Mall yang dibakar adalah Mall Yogya Plaza Klender atau Mall Klender atau saat ini yang bernama Mall City Plaza Klender. Kenapa bisa dibakar? Dengar-dengar ini memakan korban jiwa sekitar 488 orang yang terbakar hidup-hidup sampai meninggal. Tapi sebelum itu, sebelum saya berlanjut ceritanya, terima kasih untuk sudah menonton di channel YouTube episode ketiga. Mohon maaf ya kalau misalkan lama dari transisi dari episode pertama, kedua, dan ketiga, karena ya you know lah. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and share supaya untuk menambah support kanal YouTube channel saya. Diinformasikan kepada seluruh penikmat BH, kembali kepada seluruh penikmat BH, diharapkan segera untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Awal mulanya ini pada tanggal 15 Mei 1998, di hari itu adalah di hari di mana lengsernya rezim era pimpinan Presiden kedua yaitu Bapak Soeharto. Apa hubungannya lengsernya rezim presiden dengan dibakarnya sebuah mall? Ini ada kaitannya dengan yang namanya rasis. Kenapa aku bilang rasis? Jadi di era tahun 98 ini, karena era krisis moneter, di mana eranya Pak Soeharto ini kan lengser ya, yang mana kita tahu semua, kalau mungkin buat kalian yang pada saat itu belum beranjak remaja atau masih terlalu dini, masih terlalu kecil nggak ngikutin perkembangannya. Jadi yang kita tahu bahwa tahun 98 ini terjadi lengser era tahun Soeharto, yang mana sebelum terjadi lengser, etnis Tionghoa atau etnis Chinese ini golongan yang sangat makmur di Indonesia. Dan juga ada stigma yang nggak baik, bahwa stigma yang licik mendapatkan sebuah keuntungan atau terkenal culas untuk mendapatkan untung. Jadi pada saat kita itu merasakan krisis moneter, khususnya warga pribumi, etnis Chinese ini diduga mereka ini masih makmur-makmur aja, mereka ini jaya raya. Entah provokasi dari mana, terjadilah suatu insiden di mana kita harus menjarah harta benda, ya salah satunya adalah toko yang dimiliki oleh orang etnis Tionghoa atau Chinese. Nah, salah satunya adalah penjarahan di Mall Klender ini. Buat kalian yang nggak tahu Klender itu daerah mana, Klender itu kalau kurang lebih ya dekat stasiun Klender. Saat ini namanya City Plaza Klender. Jadi diduga terjadilah suatu penjarahan besar-besar di hari itu. Saya pun menyaksikan, saya kelahiran tahun 90, pada saat itu usia saya 8 tahun. Saya pun jujur ikut menjarah, tapi pada saat itu tidak ngerti, cuma buat seru-seruan doang. Yang saya ingat di ingatan saya adalah bakar Cina, selalu intimidasi dengan etnis China. Menurut pakar penelitian peristiwa tragedi atau insiden terbakarnya Mall Klender, Ibu Esther Indahyani, sebenarnya pada saat itu mall buka sekitar pukul 9, karena pada saat itu pengelola mall atau orang yang bekerja di dalam Mall City Plaza Klender atau Mall Yogya Klender pada saat itu tidak tahu bahwa pada saat itu juga mall akan terjadinya suatu penjarahan. Dan pada saat pukul 10.40 karyawan itu dipulangkan karena situasi kayaknya udah nggak kondusif untuk adanya operasional mall, karena mungkin udah tahu bahwa hari itu semua seantero Jakarta lagi mengadakan penjarahan besar-besaran. Dan entah kenapa sekitar jam 11 kurang masa sudah mengepung sekeliling Mall Klender untuk melakukan penjarahan. Jadi ada asumsi, ada mengatakan yang beredar bahwa dari 488 korban jiwa tersebut tidak semuanya penjara, tapi juga ada staf atau karyawan yang masih tertinggal, yang masih belum sempat menyelamatkan diri. Dan ada juga beberapa kesaksian bahwa penjarahannya pun anak-anak SMA yang sebelum penjarahan melakukan tawuran. Entah ini benar atau tidak. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah kamuflase penjara memakai baju SMA. Nggak ngerti maksud tujuannya apa. Dan ya sudah, setelah kejadiannya insiden pembakaran itu, logikanya di dalam satu mall terkunci, tidak ada pintu yang terbuka, beberapa orang yang menyelamatkan diri.
selamat atau patah tulang dan beberapa lagi yang meninggal. Yang tadi menurut data 488 orang terbakar hidup-hidup dan menjadi korban jiwa dalam insiden terbakarnya Mall Yogyakarta Klender. Kebayang nggak sih BH Nation atau penikmat BH, seandainya pada tahun 98 itu kalian ada di situ? Kalian akan merasakan atmosfer ketegangan, rasa cambuk yang berada untuk melakukan penjarahan. Saya pun waktu itu karena umur saya 8 tahun, saya menyaksikan kok ada bapak-bapak ngangkat kulkas 2 pintu itu sendirian tanpa bantuan orang. Entah setan apa yang merasuki dirinya kok dia bisa sekuat itu. Ya pada saat itu benar-benar crowded banget di hari itu, semuanya terbakar Cina. Di usia 8 tahun pun saya masih merekam jejak bahwa pada saat itu ngeri banget Jakarta. Semua terjadi penjarahan, kebakaran di mana-mana karena eranya lengser, kita mengalami krisis moneter, penjarahan besar-besaran. Penduduk sekitar Mall Klender sudah mulai panik setelah azan zuhur bahwa anak yang dicarinya tidak ada atau salah satu anggota keluarga handai taulanya tidak pulang. Lantas inisiatif dari pengurus masjid sekitar mengadakan pengumuman bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aduh merinding. Bahwa diumumkan pada saat itu bahwa bapak ibu buat keluarganya atau anaknya yang tidak pulang, ikhlaskan saja mungkin menjadi korban pembakaran mayat hidup-hidup di dalam Mall Yogyakarta Plaza atau City Plaza Klender. Jadi bisa kebayang orang dengan tamaknya ingin menjarah harta benda yang bukan miliknya. Kalau saya kan pada saat itu masih kecil, jadi nggak paham ya, cuma ikut-ikutan aja. Itu pun saya cuma ngambil sabun gift, dah itu aja, nggak ada yang lain karena kesempatannya sabun gift. Tapi kenyataannya yang menyatakan bahwa mereka akhirnya kebakar hidup-hidup dari insiden peristiwa kebakaran Mall Yogyakarta Klender. Hari itu hari yang sangat menegangkan, bukan hanya penjarahan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman sempat nonton film Di Balik 98 yang diperankan oleh Chelsea Islan dan Boy William, pada saat itu ada Ririn Ekawati juga, sebenarnya terjadi pemerkosaan untuk para wanita etnis Tionghoa, penjarahan, pemukulan, pokoknya kasihan deh. Etnis Tionghoa pada saat itu ya bisa dikatakan ingin dihabisi, kalau bisa benar-benar tanpa tersisa gitu. Bahkan ada satu cerita yang menginspiratif ya, motivator wanita Mary Riana, dia bisa dikatakan keluarganya bela-belain untuk dia pergi, memindahkan dia ke Singapura untuk dia bertahan, karena pada saat itu memang kebanyakan warga Tionghoa pergi ke Singapura untuk bisa menyelamatkan diri, karena pada saat itu juga tidak mungkin mereka berlama-lama ada di situ karena orang pribumi yang anarkis akan tahu bahwa dia Chinese dan masih ada harta benda. Dan cerita mengharu biru juga terjadi, beberapa orang pribumi asli karena mungkin bertetangga udah sekian lama akhirnya diselamatkan atau diungsikan di rumahnya. Yang mana orang yang anarkis itu sebenarnya bukan orang-orang dekat, orang-orang jauh, kayak misalkan perumahan PIK yang dibakar nggak ada hubungannya sama toko. Kalian bisa di search di Google atau nonton di YouTube bahwa untuk generasi Gen Z ya, yang mungkin pada saat itu masih terlalu balita atau masih kecil nggak paham, tahun 98 ini tahun benar-benar tahun kelam di mana kita Indonesia sendiri yang pembunuhan, penjarahan, pemerkosaan terjadinya ya pelaku dan korbannya adalah orang Indonesia sendiri sebenarnya. Semoga ini tidak terulang lagi di era pemimpinan siapapun itu. Kita Indonesia bisa adil dan makmur, tentram, damai dan sejahtera, dan pokoknya jangan sampai terulang lagi tahun 98 dan jangan mudah terprovokasi. Teman-teman juga bisa menyaksikan film yang pernah didokumentasikan dari kisah nyata terjadinya kebakaran Mall Klender, itu kalau nggak salah dimainkan oleh Sandy Aulia yang berjudul Mall Klender. Teman-teman bisa menyaksikan, atau teman-teman mungkin ada cerita yang menurut versi teman-teman, menurut saya versinya seperti ini, boleh komen di bawah biar kita sama-sama tahu, menambahkan informasi buat teman-teman kita yang mungkin kurang up to date, dan termasuk saya juga untuk menceritakan sangat singkat tragedi atau insiden terbakarnya Mall Klender tahun 1998. Semoga kita semua dapat belajar dari insiden ini, jangan sampai terulang lagi karena keserakahan atau ketamakan ingin mengambil sesuatu yang bukan milik kita, sampai akhirnya kita terperangkap dari provokasi dan kita terbakar hidup-hidup. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah cerita bagian dari sejarah, meskipun mungkin kurang detail dan terperinci. Semoga warga sekitar Klender pun jangan khawatir atau jangan takut untuk bisa berkunjung ke Mall City Plaza Klender. Pasti tahun berlalu sudah ada perubahan secara signifikan dari segi pembangunan, dari segi fasilitas. Ini adalah sebuah kisah yang bisa kita kenang dan kita bisa ambil hikmah bersama-sama. Jadi bukan berarti untuk kalian takut untuk main ke City Plaza Klender, karena nggak boleh juga ya, karena kan di situ ada usaha tempat makan, ada kayak dep store yang berjualan. Semoga
nggak sepi karena pemberitaan ini. Saya rasa sebelum saya pun sudah ada konten-konten yang lain untuk memberitakan atau menceritakan insiden atau peristiwa kebakarnya Mall Klender. Oke teman-teman, terima kasih udah mendengarkan singkat cerita terjadinya insiden kebakaran Mall Klender. Teman-teman juga bisa support channel YouTube ini dengan like, comment, subscribe, and share supaya channel YouTube ini tetap berkembang, dan saya juga bisa rajin-rajinnya untuk upload video episode keempat, kelima, keenam, sampai minimal ke-20 agar secepatnya YouTube notice bahwa saya mencoba untuk, ya memang sih saat ini belum konsisten karena tidak terlalu, durasinya tuh lama untuk mengupload dari episode 1, episode 2, episode 3 ya. Semoga karena support dari kalian biar saya semangat untuk terus konsisten dan upload di kanal YouTube saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode keempat. Thank you BH Nation.